Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Diondy Channel. Sekarang kita ditemenin sama Edo guys. Halo guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke guys, ini Edo ini bukan kurus ya, ini dia tuh gendut banget sebenarnya gitu ya. Ini kayak hamil sebenarnya begitu ya. Tapi memang dia ini kalau jilat-jilat itu basah banget begitu ya, sampai bener-bener basah gitu ya. Mungkin karena kegerahan gitu ya. Padahal dia tuh beberapa waktu lalu tuh mandi, cuman sekarang dia lagi flu guys. Ini bekas flu-nya gitu ya, dan dia itu selalu ingusan kalau kemarin itu ya, ingusan terus begitu ya, minggu lalu lah begitu ya. Dia ini gendut, makan banyak begitu ya, tapi itu jadi lecek, kucel gini, dan saya nggak berani mandiin, dan saya memang nggak pernah nyaranin untuk mandiin kucing flu ya, apalagi kucing flu parah gitu ya. Jangan pernah dimandiin guys, nggak sembuh nanti, takutnya malah berbahaya, mengancam si kucingnya begitu guys ya. Kalau mereka lagi sakit apapun penyakitnya, apalagi flu, saya nggak akan pernah mandiin sekotor apapun gitu guys ya. Kalau saya lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatannya dulu. Nah ini sebenarnya flu-nya Edo ini udah lumayan membaik guys, udah sekitar seminggu ini tuh dia udah mulai membaik gitu ya. Dan dia ini kebetulan kena flu-nya tuh bukan flu yang kayak sehari dua hari guys, kayak flu-nya tuh berlarut-larut gak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi saya udah pernah pakai obat dan lain sebagainya. Saya beli obat flu di pet shop gitu ya, nggak mempan obatnya, jadi saya nggak jadi review obatnya walaupun saya udah kontenin. Nah jadi sekarang saya fokus aja untuk meningkatkan imunnya aja guys ya, karena yang namanya flu itu kan virus ya, dan yang namanya virus itu sebenarnya hanya bisa dilawan oleh imun tubuh kita sendiri. Jadi tugas paling utamanya adalah meningkatkan imunnya, menguatkan imunnya biar imunnya bisa menyerang si virus itu ya, termasuk virus flu ya gitu guys ya. Nah di video kali ini kita akan membahas soal cara mengobati kucing flu tanpa obat, karena memang pada dasarnya flu ini bisa sembuh sendiri asal kita yaitu tadi menguatkan imunnya, menjaga kesehatannya, menjaga staminanya agar dia lebih kuat dan gak drop gitu guys ya. Nanti juga bisa sembuh sendiri insya Allah begitu ya, tapi kita lihat kondisi juga. Kalau misalnya udah parah banget, sesak napas atau kena paru-paru dan lain sebagainya, ya harus cepat bawa ke dokter atau cepat-cepat cari obat yang lebih bagus lagi ya, cari obat yang lebih ampuh lagi begitu ya. Jadi ini kondisi Edo menurut saya sih masih aman lah, dia makan masih lahap, dia masih lincah begitu ya, cuman flu aja suka sedikit meler-meler begitu guys ya. Dan salah satu cara saya untuk meningkatkan imun tubuh si Edo ini biar flu-nya sembuh gitu guys ya, saya kasih dia Maxpal Super Serum ini guys ya. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing ya guys ya. Cara pemberiannya gampang ya, seperti biasa, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa disemprot langsung ke mulut kucingnya ya guys ya. Kita langsung aja kasih ke si Edo guys ya, saya praktekin ya. Oke, kita pencet aja ke mulutnya langsung. Bismillah. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan khasiat Maxpal Super Serum ini banyak banget ya. Selain itu tadi bisa meningkatkan imun atau meningkatkan daya tahan tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit. Juga bagus untuk menambah nafsu makan, menambah energi, mengatasi stres, juga bagus untuk mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, dan juga bagus untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan juga bagus untuk masa pemulihan bagi kucing yang habis operasi atau kucing yang habis disteril gitu ya. Bagus banget ini untuk masa recovery-nya guys ya. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai Maxpal Super Serum yang varian junior ini guys ya. Dan bahkan kalau kita udah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih nutrisi tambahan atau vitamin tambahannya ya, cukup kasih makan dan rutin aja kasih Maxpal ini setiap hari ya, satu kali pencet aja. Dan Maxpal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita langsung ke materinya soal mengobati kucing flu tanpa obat flu atau tanpa obat guys ya. Dan yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan flu kucing atau mentreatment kucing flu ini biar cepat sembuhnya tanpa pakai obat flu, kita harus menjaga imun tubuhnya agar kuat, yang dimana nanti biar imun tubuhnya mengalahkan si virus itu. Karena lagi-lagi saya bilang ya, virus kan dilawannya dengan imun tubuh ya, obat hanya pendukung aja begitu ya. Nah meningkatkan imun tubuh kucing ini ada berbagai cara, tapi salah satunya dengan memberikan dia suplemen atau memberikan dia vitamin, multivitamin kayak Maxpal tadi begitu ya, serum begitu ya, yang bisa untuk meningkatkan imun tubuh kucing atau menguatkan imun tubuh si kucing, menguatkan daya tahan tubuh si kucing gitu ya. Terus yang kedua, kita harus memastikan kucing kita ini mendapatkan makanan yang cukup, jangan sampai kucingnya kelaparan atau kurang makan gitu ya. Karena kalau misalkan kucingnya kurang makan, kelaparan gitu ya, nanti kucingnya malah malnutrisi, atau misalkan kucingnya
kucingnya malah lebih ngedrop lagi, lemes begitu ya, dan imunnya makin turun ya, makin parah lah flu-nya begitu ya. Jadi pastikan kucingnya banyak makan guys ya. Terus yang ketiga yang bisa kita lakuin adalah menjemur kucing. Ini ngaruh banget guys ya, menjemur kucing di pagi hari. Jujur saya pribadi tuh nggak rutin menjemur Edo, menjemur kucing-kucing saya gitu ya, karena saya seringnya sih bangun kesiangan begitu ya, udah lewat jam jemurnya. Walaupun kucing saya kalau saya buka pintu tuh semua pada ke balkon dan berjemur gitu ya, berjemur di matahari siang kadang begitu ya. Tapi sebaiknya kucing yang lagi flu ini kita jemur rutin guys ya. Rutin itu benar-benar rutin gitu, setiap hari jangan putus dulu gitu, seharusnya seperti itu ya. Dan jemurnya itu harus di pagi hari ya. Nah terus yang berikutnya harus memberikan kucing ini makanan yang bernutrisi bagus guys ya. Jadi kasih makanan aja nggak cukup, banyak makan aja nggak cukup kalau misalkan nutrisi makanannya kurang bagus. Nah kalau saya sekarang si Edo ini lagi saya rutin kasih dia wet food juga. Jadi selain dia kasih dry food, saya rutin juga kasih wet food. Tapi yang dimaksud dengan makanan yang bernutrisi tinggi ini bukan makanan yang harus mahal guys ya. Kita bisa kok bikin sendiri makanannya sebenarnya bagi yang rajin gitu ya. Beli ikan tongkol lah begitu ya, beli ikan apalah gitu ya, lele lah seenggaknya begitu ya. Terus dikukus, direbus begitu ya, atau ayam gitu ya. Ayam juga bagus banget ya, ditambah dengan kaldu-kaldunya juga bisa kita kasih gitu ya, karena nutrisinya bagus di situ gitu ya. Atau minimal banget yang paling murah bisa kasih kuning telur guys ya. Kuning telurnya direbus ya, jangan mentah ya, biar lebih sehat gitu ya, biar terbebas dari bakteri begitu guys ya. Terus yang kelima, selalu pastikan kucing ini bersih dari lendir-lendir, dari ingus, dari belekan dan lain sebagainya itu dengan cara rutin kita membersihkan dengan air hangat sebaiknya. Kalau nggak sempat nggak apa-apa, pakai tisu basah juga nggak apa-apa, atau pakai tisu kering yang dibasahin juga nggak apa-apa begitu guys ya. Lap yang dibasahin juga nggak apa-apa, tapi paling bagus pakai yang hangat gitu ya. Jadi jangan dibiarkan kalau misalkan kucingnya ingusan, kucingnya bersin terus keluar ingus, terus kucingnya jilat sendiri begitu ya. Edo juga sering waktu itu kedapatan begitu kalau saya kurang cepat begitu ya, waktu dia lagi ingus parah gitu ya, pas ingusnya keluar itu dia langsung jilat. Tapi saya biasanya sebisa mungkin begitu dia ada ingusnya saya langsung bersihin gitu ya, saya langsung lap biar dia kering terus gitu ya, nggak ada ingus-ingusan, yang nggak ada yang dia jilat, karena kan itu kayak virus, terus mungkin juga ada bakterinya, nanti kalau dia jilat ya masuk lagi begitu ya. Tapi jangan dimandiin guys ya, jangan pernah memandikan kucing lagi flu guys, jangan pernah, nggak akan sembuh, nanti susah sembuhnya. Ya udahlah, saya mah kalau misalkan kucing saya kotor, kucing saya jorok gitu, paling saya seka-seka aja, saya sisir aja gitu ya, yang penting nggak bau lah gitu ya. Kalau misalkan cuma kucel-kucel bulunya, lepek-lepek bulunya, saya nggak peduli ya. Nanti kalau udah sembuh total, saya udah yakin dia sembuh, baru saya mandiin ya, saya nggak mau ambil resiko ya. Karena pada hakikatnya saya bilang tadi ya, kucing itu kan tidak didesain untuk mandi kayak kita gitu ya, mereka mandi ya itu dengan cara menjilat-jilat gitu ya. Terus yang berikutnya, pastikan kucingnya selalu dalam kondisi tidak kedinginan guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tinggal di tempat dingin gitu ya, kayak misalkan di Lembang ya, pokoknya teman-teman yang tinggal di tempat dingin, pastikan kucingnya itu jangan kedinginan gitu ya. Ya kalau misalkan kucingnya lagi flu parah, teman-teman di tempat dingin begitu ya, kucingnya sebaiknya dikandangin terus dikasih bolham ya, dikasih bolham, dikandangin. Tapi ingat ya, si kandangnya itu sirkulasi udaranya harus terbuka bagus ya, nggak boleh itu ditutup aja begitu ya, ditutup biar hangat. Dalam istilahnya kita mikirnya ya udah tutup aja biar kedap udaranya biar dia hangat, jangan guys ya, justru kucingnya tersiksa banget karena dia flu itu butuh udara yang segar, butuh sirkulasi udara yang bagus begitu ya, biar dia lebih lega pernafasannya begitu guys ya. Jadi cukup dilampuin aja. Tapi bagi teman-teman yang misalkan yang tinggalnya tempat yang nggak dingin, udaranya biasa aja gitu, nggak perlu juga, tapi tetap kita pantau aja, jangan sampai kucing misalkan tidur di kamar mandi, tidur di balkon malam-malam gitu ya, atau misalkan kucingnya main hujan-hujanan kebasahan gitu, jangan sampai gitu ya. Jadi pastikan kucingnya selalu di tempat yang hangat ya. Terus yang keenam, untuk kucing yang kondisinya lagi parah banget begitu ya, misalkan lendirnya tuh nggak keluar, atau misalkan kucingnya itu mampet, sesak napas gitu ya, bisa diuapin ya. Nah untuk video penguapan kucing flu ini udah pernah saya bagi di video yang lama, si Kumi dulu gitu ya, kalian scroll aja yang penguapan kucing begitu ya, nebulizer gitu disebutnya istilahnya begitu. Itu intinya kita memberikan kucing kita ini uap, agar uap itu nanti masuk, dia menghirup uap itu, jadi bisa mencairkan si lendir-lendir di dalamnya dan bisa melegakan si pernafasannya gitu ya guys ya. Jadi bisa dengan cara diuapin juga. Terus satu hal lagi yang paling penting dan perlu diingat adalah harus sabar, harus telaten, karena flu ini bukan penyakit yang sembuhnya secara instan begitu ya. Terlebih kucing kan nggak bisa kita kasih paracetamol ya, jadi ingat ya, jangan pernah ngasih paracetamol, obat-obat flu yang mengandung paracetamol ke kucing ya, karena itu bisa jadi racun dan bisa mengancam nyawa si kucing guys ya. Oke gitu guys ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi tips atau cara kalian, pengalaman kalian untuk menyembuhkan kucing flu, boleh banget ya sharing di kolom komentar ya, saya butuh juga gitu ya, biar kita sama-sama bisa saling belajar lah di sini begitu guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.